Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Sebelumnya boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Aditya Mahendra, biasa dipanggil Dito. Dipanggil Mas Dito Ya. ya. Mas Dito gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Dito lahirnya di mana? Saya lahir di Magelang dan sekarang tinggal di Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan Mas Dito. Iya. Nama saya Benatus Gunawisesa. Saya mahasiswa baru kedokteran umum FKIK UMY. Iya. Tuh. Mas Dito lahirnya tahun berapa? Saya lahir tahun 1998. 98 ya. Sekarang berarti umurnya 21 tahun. 21. Oh, dengar-dengar Mas Dito juga mahasiswa kedokteran umum di UMY. Ya, benar, saya mahasiswa umum kedokteran di UMY. Saya boleh sedikit bertanya tentang materi-materi kedokteran umum itu bagaimana? Oh ya, silahkan. Ya. Mas Dito boleh jelaskan kalau materi semester 1 itu bagaimana, lalu semester 2 itu bagaimana, lalu seterusnya bagaimana, dan tips-tipsnya bagaimana kita bisa agar mendapatkan nilai yang baik gitu. Biasanya semester 1 itu cukup melelahkan karena kita belum terbiasa dengan pelajaran yang diberikan oleh dosen. Biasanya cukup banyak. Ya, di semester 2 akan terasa lebih ringan karena kita di semester 1 pernahlah mengalami itu semua. Jadi seperti penyesuaian gitu Iya. ya Mas Dito ya. Penyesuaian. Semester 1 kita harus menyesuaikan terlebih Iya. dahulu, nanti semester 2 mulai lebih terbiasa. Mungkin ada saran-saran lain Mas Dito bagaimana kita menghadapi ini semua. Ya, yang terpenting belajar terus dan tetap berdoa. Karena doa itu paling penting menurut saya. Kalau untuk materi-materi di semester 1 itu tentang apa aja? Ya, dulu saya dapat materi tentang organ dalam tubuh. Ya, di situ saya meneliti sebuah mayat pada waktu ospek. Oh, waktu ospek. Iya, waktu ospek nanti sebuah mayat. Ospeknya offline ya? Iya, offline, enggak online. Berarti itu meneliti mayat seperti itu ya? Iya, meneliti sebuah mayat. Karena ospeknya juga offline ya? Iya, ospeknya offline. Kebetulan saya mahasiswa baru dan lagi ada corona kayak gini, ospeknya jadi online, jadi saya nggak merasakan itu. Boleh diceritakan gimana pengalamannya? Ya, menurut saya itu cukup menyeramkan karena dulu saya itu orangnya penakut. Tetapi setelah berjalannya waktu, ya alhamdulillah biasa. Ya. Mayatnya apa itu, laki-laki atau bagaimana? Ya, tergantung kita. Kalau kita laki-laki biasanya mayatnya ya laki-laki. Kalau kita perempuan mayatnya juga perempuan. Tuh. Terus bagaimana tuh pas awal ketemu mayat kayak gitu? Maksudnya kan baru dari SMA terus lulus Ya. Dan baru ospek kok tiba-tiba ditemuin mayat, itu gimana? Ya, itu kejadian yang cukup sulit dilupakan menurut saya. Di pertama kalinya saya bertemu langsung dengan mayat, dan itu merupakan salah satu kewajiban pada saat menjadi dokter menurut saya. Kenapa kok menjadi suatu kewajiban? Karena kalau kita sudah berada di rumah sakit biasanya selalu bertemu dengan mayat. Boleh kasih apa pengalaman lain selain itu Mas Dito, atau materi-materi tentang ya semester 1 semester 2 itu? Kalau 2 itu saya mendapatkan materi tentang tulang, ya, tentang tulang. Di situ kita disuruh untuk meneliti bagian tulang sampai bagian dalam tulang juga, dan itu pun menggunakan tulang manusia, tidak sembarang tulang.
Oh, berarti itu menggunakan tulang manusia sungguhan seperti itu. Iya, tulang manusia sungguhan. Berarti memang dokter itu dipersiapkan Iya, benar-benar seperti itu ya. persiapkan mentalnya juga. Mentalnya ya. Iya. Hmm. Kalau yang lainnya ada mas itu. Semester 3 itu materinya tentang apa mas Ya, itu? saya mendapatkan materi tentang otot. Tentang otot. Ya, Ya di terus. situ kita juga harus meneliti otot dan otot orang meninggal itu yang dikasih kayak ya kimia agar otot itu seakan-akan bisa bekerja kembali dan kita mengetahui cara kerja otot itu. Itu dikasih formalin gitu ya mas itu. Iya, mayatnya dikasih diawet. Biar awet gitu, Iya. biar bisa buat kita belajar gitu ya. Iya, bisa belajar. Hmm. Eh, boleh bertanya mas itu bangga nggak menjadi mahasiswa UMY ini? Ya, alhamdulillah bangga menjadi Bangga ya. bagian dari UMY ini. Senang juga gitu ya. Pastinya. Dosennya baik-baik gitu. Alhamdulillah baik-baik. Oh. Dosen yang paling baik itu namanya siapa mas itu? Menurut saya sih semua dosen itu baik mas. Iya. Karena dia ya membimbing kita dari ilmu. Oh iya benar sekali, saya sepakat sama mas Iya. itu. Kalau dosen itu baik semua ya, Baik karena memberikan ilmu. ilmu buat kita. Eh, mas itu ada kenapa berikan alasan kenapa mas itu kok ingin menjadi dokter? Ya dulu saya sering sakit lah dan saya dirawat oleh seseorang dokter yang sangat baik sekali dan itu menginspirasi saya untuk menjadi seorang dokter. Sedih juga ya. Iya. Sakit apa mas itu? Ya sakit bagian otot, Oh, jangan otot. karena apa itu? Kok sakit bagian otot? Ya saya keseringan cedera olahraga dan hampir nggak bisa jalan. Olahraga apa mas itu kalau boleh diceritakan biar teman-teman juga tahu, pak dosen juga tahu. Ya, saya sering olahraga sepak bola, futsal, dan masih banyak lagi olahraga yang saya sukai. Ya laki-laki ya mas itu ya. Iya. Itu bisa menjadi inspirasi. Iya. Dari kita sakit itu kita bisa berpikir bagaimana kita terus mau menolong orang, Menolong menyembuhkan sesama orang gitu ya. Iya. Saya lihat mas itu tangannya di remet-remet gitu, Oh, lihat jendela itu ada apa mas yang dipikirkan? Oh, ini tangan saya sudah pernah cedera waktu bermain bola. Oh cedera juga tangannya? Iya, masih membekas sampai sekarang. Oh, sedih juga. Masih sakit gak itu mas? Ya kadang-kadang kalau dingin suka nyeri. Oh, dingin juga nyeri ya? Iya. Oh. Padahal di Magelang ini cukup dingin Iya, mas. saya rasa cukup dingin ini. Ya kalau bandingkan Jogja ya beda ya, lebih dingin di sini ya. Panas Jogja. Bener. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita harus syukur ya mas Alhamdulillah. pada Allah ya. Iya. Karena hal itu membuat kita punya keinginan baik ya. Iya. Terus untuk akhir kata boleh kasih motivasi ke teman-teman yang saya kan mahasiswa baru, Iya. belum punya pengalaman apa-apa kalau dibandingkan Mas Dito yang dulu pernah sakit, sekarang juga sudah semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5 gitu. Ada saran-saran nggak buat biar kita belajar dengan baik, biar kita mendapatkan nilai dengan baik, membanggakan orang tua? Itu apa sarannya, Mas? Ya selalu belajar terus dan selalu berdoa dan selalu ingat kepada yang menciptakan dan terutama ingat orang tua yang sudah membiayainya karena tidak mudah membiayainya. Ada apa sepatah dua patah lagi Mas untuk
menutup pertemuan kita hari ini biar semua semakin termotivasi. Ya, moga-moga cita-cita kalian semua mahasiswa baru UMY tahun 2012 bisa meraih cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua. Semangat. Semangat ya Mas. Berarti kita harus ingat orang tua kalau orang tua menyekolahkan kita. Iya, Kita karena harus itu berjuang penting. sebaik mungkin. Bisa berguna bagi orang tua, bangsa dan negara kita. Iya, pasti itu. Oke. Oke, cukup sekian Iya. wawancara dari saya. Ya, Mas Dito, terima kasih buat semuanya. Iya, Mohon sama-sama. maaf kalau ada salah kata. Iya, nggak apa-apa. Ini nanti mau saya buat tugas nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Ini mau saya kirim ke dosen saya. Iya, Gitu. Ya, doakan supaya respon dari dosen juga baik, dapatkan nilai yang baik. Baik. Supaya saya bisa mengikuti seperti Mas Dito Iya. yang berprestasi ini. Oke, Alhamdulillah. amin. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya Beratus Bonawisesa dari PSPD dengan NIM 20200310117. Terima kasih Pak dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.